Pit, David, David. Selamat pagi. Pagi Bang David. Iya pagi Bang David. Gimana Bang David? Saya nyimak aja. Ya udah, nyimak dulu di bawah kalau mau nyimak ya. David mau debat apa mau hujat? Ya. Ditanyain tuh mau debat atau mau hujat. Pada kabur nih si botak. Bang David mau diskusi, mau debat atau mau menghujat? Apa ya? Gimana Bang? Apa ya? Ya santai aja lah, santai. Ya, kita selesaikan dulu yang Bunda Mila. Udah beres rupanya. Ustaz Dalib monitor. Monitor itu salah. Apa aku monitor pamanku? Suaranya saya nggak masuk ke headset. Kenapa ini? Tambah dulu volumenya, memang suara Komal lagi kecil-kecil ya. Ini OTG-nya kurang bener. Suara Alfi dengar nggak? Jadi suara yang di Komal itu kecil, nggak masuk ke headset. Nggak apa-apa lah. Kalau ini masuk nggak suaranya? Kalau ini Dasar burung si ruas aing. masuk itu suaranya. Ya teman-teman sekalian, selagi ada tanda tambah di samping nama Bunda Mila Los Angeles, teman-teman tekan dulu tanda tambahnya. Mumpung beliau ini seorang ahli sedekah yang akan segera mungkin mengadakan kuis teman-teman untuk kita semua gitu. Jadi bukan hanya para narasumber dari Apologet Muslim, teman-teman yang aktif dalam perdiskusian lintas agama atau atmosfer lintas agama juga mendapatkan sedikit rezeki dari beliau ini, insyaallah. Ya teman-teman ya. Pertanyaannya adalah murid saya kemana? Inspirasi kabur. Dasar murid kurang ajar, nggak pamit dulu. Ya, buat teman-teman moderator yang di bawah ya, moderator API atau forum debat sama Kian Santang, silakan DM ke saya nomor WA ya. Ada sesuatu yang harus disampaikan sama kalian semuanya. Ini perintah dari ketum sama pembina. Baik. David mau masuk Islam. Alfi enggak. Si David tadi debat sama Oten, Bid, belum, Bid? Dulu pernah Mila, saya gimana sama. Bunda Mila? Masih ingat nggak namanya Kepas? Tunggu sebentar. Ya, Masih, Deng. monitor. Waduh, Ya. teman-teman, Ya. terima kasih banyak. Waduh. Ini auto follow ya. Sehari kalau nggak salah 30 apa 40 tuh auto follow-nya. Nanti sisanya besoknya lagi gitu. Udah 500 ini. Enggak dong, Kak. Bagi dua. Koin bagi itu dua koin itu satu follower. Satu follower itu lambangnya 2 koin. Jadi kalau 548 itu 250. iya 275-an lah. Ya lumayan lah kalau buat bujangan. Ya terusin aja, nggak usah nungguin follower, terusin dulu sambil aku diskusi sama Bunda Rahma gitu loh. Betul. Iya kan? Bang Handi benar, Betul, Bang Handi. Betul. Ya ini ada David, Bid. Nah, Gimana, Bid? saya terusin dulu kabarnya Kepas. Iya. Terus Jadi dulu pernah saya tanya Kepas, Pas, kamu lebih pilih mana? Masuk Islam apa masuk angin? Dia pilih masuk angin. Sekarang masuk angin dia. Gitu. Makanya jarang naik. Itu informasinya. Terakhir dia naik ke room ini, terakhir tuh minggu kemarin ya sama Bunda Rahma debat.
Serius ini. Iya, sakit dia. Masuk angin. Ya, minggu kemarin dia debat di sini sama Bunda Rahma. Kita tanya David pilih mana, masuk Islam apa masuk angin? Coba. Coba, Pit. Ya kalau pilihannya itu saya pilih masuk Islam, Bang. Oh, Masya Allah. Keren ini. David. Wow. Oh, keren. Jadi sekarang David ini udah nggak nyaman di kekristenan ya, Pit? Ya seperti itulah. Masya Allah. Dalam hal apa nggak nyaman? Ya seperti yang saya bilang tadi di Komal siapa ya, saya lupa. Saya sendiri udah lama keluar dari komunitas gereja dan memang masih mempertahankan iman gitu. Tapi ya ketika ada di satu situasi yang sangat sulit, nah kejadian itu terulang lagi, artinya memang kata kasih yang digembar-gemborkan oleh orang Kristen itu hanya bualan bagi saya gitu loh. Jadi ya ketika ada orang Muslim yang membantu saya padahal nggak kenal, ya itulah kasih yang sesungguhnya gitu. Jadi tindakan itu menyentuh hati saya. Saya rasa ya saya nggak punya alasan sih untuk menolak sesuatu yang bisa menyentuh hati itu gitu. Masya Allah, Pit. Ya kita doain supaya David dapat hidayah aja ya. Tapi nggak ada pemaksaan. Silakan belajar terus. Sering-seringlah bergabung sama kami di sini. Itu sih, Pit, dari kami. Oh, belum mau masuk Islam ya? Iya. Terakhir, Pit, saya tanya ini pertanyaan pamungkas, Pit. Pit masih monitor? Iya, Bang. Ya. Kalau sekiranya kamu ingin keluar dari Kristen, kamu memilih agama yang mana? Pasti Islam sih, maksudnya. Masya Allah. Semoga kau dapat hidayah, brother. Silakan yang lain. Makasih. Iya bang, Bang David, ada yang mau dipertanyakan soal Islam bang? Kebetulan kita ada Ustadz Alif, Daik Handi, Bunda Rahma, Bang Praistar di sini. Silakan. Ya, nanti dulu nanyanya. Gua nanya dulu. Kenapa kenapa mau ninggalin Kristen? Kan Yesus di foto-fotonya ganteng dia. Sehati sama gua, Kores. Ngencang res. Ya itu sih yang saya bilang, pengalaman pribadi dengan orang-orang Kristen sendiri, komunitas saya sendiri gitu loh. Nah ini kalau boleh saya bagi pengalaman ya. Dulu pernah tuh saya ada di kondisi rumah itu mati lampu karena belum sistem token ya. Jadi belum bayar listrik 3 bulan, lampunya diputus, istri saya lagi hamil, orang gereja datang tapi nggak bantu. Padahal mereka punya kemampuan gitu loh. Nah ini yang saya bingung sekali, katanya kita ini satu tubuh dalam Kristus, saudara seiman lah segala macam. Tapi hal seperti ini aja nggak mau bantu. Loh kalau satu tubuh ketika kaki kita terluka, kita pasti tolong, kita pasti bantu ya kan. Nggak mungkin kita diamkan gitu loh. Artinya itu pengalaman saya yang dulu ya sudahlah, saya masih mempertahankan iman saya. Lalu kejadian ini terulang lagi dan terulang lagi. Artinya apa? Orang-orang Kristen ini hanya bualan ketika berbicara tentang kasih. Tapi ketika kemarin baru-baru inilah, nggak begitu lama ketika saya dalam kesulitan, orang Muslim yang nggak kenal sama saya, hanya bertemu di online, mereka bantu tanpa mengharapkan imbalan gitu. Gak usah dibayar katanya. Saya bingung, kok ini baru kenal bisa berlaku seperti ini. Artinya ini adalah kasih yang sesungguhnya gitu loh. Kasih itu kan tindakan, bukan ucapan. Itu yang menyentuh hati saya sih. Artinya ya, jadi sudut pandang saya tentang Islam itu berubah 180 derajat. Ya lebih-lebih ketika diceritakan tentang peristiwa-peristiwa Nabi Muhammad yang menurut saya itu keren sekali gitu loh. Gitu. Artinya ternyata ada ajaran kasih dalam Islam, sekalipun Islam itu nggak gembor-gemborkan kita ini agama kasih enggak. Tapi melalui tindakan itu menunjukkan sekali bahwa ini agama kasih. Ya ketika ada saudara di Palestina yang nggak kenal, tidak mengerti bahasa mereka, artinya bukan satu bangsa, tapi karena seiman, betapa pedulinya gitu loh umat Islam kepada saudara seimannya.
Itu yang luar biasa sih bagi saya. Itu Bang Res. Begitu tanggapannya Bang Res. Silakan Bang Res. Oh, jadi David melihat ternyata yang kejadian pertama itu ternyata yang disangka, oh ini mah oknum. Lalu kemudian malah kejadian-kejadian berikutnya gitu-gitu juga, sama aja. Akhirnya David, wah anjir ini mah emang agamanya begini nih mah. Lalu kemudian ketika dikomparasi dengan yang Islam, oh yang Islam ini konsisten, kalau nolong aja gitu kan. Lalu kemudian nggak pelit nolong, kayak gitu ya Fit ya. Betul, padahal saya saudara seiman. Ya kalau kami nggak mau terlalu ngebahas ke situ sih, karena apa ya, jatuhnya itu malah ria ke Islamnya. Cuman ya karena lu udah ngalamin, ya itulah Islam gitu. Karena dalam Islam itu kan, nanti ini dilanjutin sama asatid ya, ini ada Ustadz Alif juga. Dalam Islam itu Allah sudah menitipkan kepada kita, berpeganglah pada tali agama Allah gitu. Jadi umat Islam itu harus berjamaah, sehingga senang dibagi bersama, susah dibagi bersama, sukarela itu. Agama kami sudah mengajarkan seperti itu gitu. Dan itulah yang terjadi sekarang. Dan lu dapat hidayahnya jalur itu, Bre. Gitu. Mantap. Silakan Stad, dilanjut Stad. Salif monitor Ini Sat. kemana? Enggak tahu. Bukan itu Bunda Mila. Bunda Mila Bunda turun. Mila terjeda tadi lama kepental. Gak apa-apa, dilanjutin nanti naik lagi. Silakan Ustaz Alif. Iya, itulah di dalam Islam ya. Tadi kan poinnya sudah dipahami bahwa tidak perlu menggemborkan kalimat kasih gitu. Karena memang di dalam Islam itu sudah sangat jelas aturannya gitu. Jadi nggak perlu kami mengatakan kasih-kasih dan sebagainya. Rasulullah itu mengajarkan, sayangilah mereka manusia di bumi ini, maka nanti yang di langit akan menyayangi kalian, kan gitu pesan Rasulullah. Jadi siapapun di antara kami manusia ketika ada yang memerlukan bantuan, itu tidak dilihat dari segi agamanya, yang sifatnya adalah kemanusiaan. Apalagi ketika bahkan di dalam sebuah hadisnya juga dijelaskan bagian dari cabang keimanan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya akan adanya hari akhir, maka dia itu harus memuliakan tetangganya, menghormati, kan gitu. Itulah sebenarnya aturan di dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu Bentar ya, Bang. ada poin-poin tertentu peristiwa ketika dalam hal muamalah, dalam hal sosial dan sebagainya, itu ada aturan yang tegas. Ketika di dalam hal kondisi peperangan, itu ada aturan yang jelas. Ketika berbeda keyakinan, itu juga ada aturan yang jelas. Makanya dijelaskan ada kafir dhimmi, orang itu di mana tidak memerangi, maka wajib kita juga berbuat baik kepada mereka. Seperti itu poinnya. Itulah yang ada di dalam aturan Islam. Tanpa harus menggembor-gemborkan kalimat kami ini ajaran kasih. Enggak kayak gitu. Aku mau nanya Ustaz. Kalau seorang muslim mampu berkecukupan, terus ada tetangganya, baik dekat maupun radius masih kejangkau, mau dia Islam, mau dia bukan Islam, terus mati kelaparan, siapa yang bertanggung jawab, Tad? Wah, itu di dalam Islam itu berat, itu tanggung jawabnya. Kita yang mampu tapi tidak peduli terhadap tetangga yang kelaparan dan sebagainya, itu kita yang dituntut oleh Allah gitu kan. Karena apa? Karena kita tidak peduli terhadap urusannya umat Islam, orang tersebut gitu. Islam itu tidak boleh, tidak diajarkan demikian. Untuk ketidakpedulian itu tidak bisa kayak gitu di dalam Kalau Islam. tetangga, Ustaz, kalau tetangganya bukan muslim, boleh dibantu nggak, Ustaz? Loh, konteks kemanusiaan Rasulullah mengajarkan itu. Bahkan dalam sebuah kisah, Rasulullah itu ketika hendak lewat di suatu tempat selalu disakiti oleh seorang Kristen, bukan Kristen, maksudnya orang kafir dari kalangan bangsa Yahudi. Selalu dilempari kotoran, dicela, dicaci, dimaki. Tapi begitu orang itu di hari itu dia tidak ada, Rasulullah malah merindukan, di mana orang itu yang biasa setiap hari mencaciku dan melempariku dengan kotoran. Ternyata orang itu sakit. Rasulullah itu justru orang yang peduli, karena itu bagian dari umatnya, hanya mereka tidak menerima sebagai umatnya. Rasulullah datang menjenguknya, membawa, kalau kita bahasakan itu parsel ya, buah-buahan gitu kan.
kepedulian beliau, sehingga orang tersebut merasa takut ketika datangnya Rasulullah. Apa yang dia katakan, apakah ini akhlakmu wahai Muhammad? Engkau datang mau membalasku ketika aku sedang sakit? Justru Rasulullah menunjukkan akhlaknya bukan itu, tetapi dia menunjukkan kepeduliannya sakit, dia membawa buah-buahan. Akibatnya orang itu menangis terseduh dan dia berkata, sungguh engkau wahai sangat mulia akhlakmu, satu pun dari keluargaku belum ada yang datang ke sini. Tapi engkau yang setiap hari aku caci, aku maki, orang yang pertama datang menjengukku ketika aku sakit. Itulah akhlak Rasulullah. Jadi sekiranya ini saya tetangga sama David. David Kristen ya, terus dia lagi sakit. Wajib dong saya untuk menengok dia sebagai tetangga. Iya, hak adami kemanusiaan. Itu kita jangan jangan sampai kita, iman itu bukan batasan dalam hal tolong menolong dalam hal kemanusiaan. Karena diperintahkan juga kita untuk peduli. Akhlak dari kalangan tabi'in yang terkenal Imam Hasan al-Basri itu, beliau saking menjaga perasaan orang Nasrani waktu itu, beliau tidak mau menegurnya yang berlebihan karena saking menjaga kerukunan gitu. Ketika dia itu rumahnya itu menetes kotorannya dari kamar mandinya itu ke kamar ulama tersebut. Nah, sampai suatu hari beliau sedang sakit, si orang Nasrani itu datang menjenguknya karena dia sampingan rumah, cuman rumah ulama ini posisinya agak bawah gitu loh. Nah, sehingga kotoran dari air tetesan kamar mandinya ke kamar ulama tersebut. Dia melihat sekeliling, ternyata ada tetesan air yang sumbernya dari rumahnya. Dia bertanya, sejak kapan ini terjadi? Kenapa kau tidak mau memberitahui aku? Ini sudah lama, kurang lebih 20 tahun. Karena apa? Karena aku harus menjaga kerukunan orang berbeda agama, menghormati tetangganya, kan gitu. Rasulullah mengajarkan kepada kami untuk memuliakan tetangga, menghormati tetangga, seperti itu. Itulah yang membuat tersentuh juga hatinya untuk kebenaran Islam. Jadi dalam Islam itu banyak kisah hikmah yang dicontohkan oleh para ulama dan oleh para sahabat, para tabi'in, dan juga oleh Rasulullah. Bagaimana kehidupan berinteraksi, bersosial dengan orang yang seagama, dengan orang yang berbeda agama. Itu dijelaskan. Seperti itu, Bang Andi. Ya, Bang David. Gimana Bang David? Bang David. Iya. Ya artinya apa yang disampaikan itu bukan bualan, karena saya sudah merasakan sendiri gitu kan. Dan saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang-orang Islam itu memang sangat erat persaudaraannya. Gitu kan. Kalau ada satu yang dilukai, mereka akan bergerak semua gitu. Ya ini berbeda sekali gitu dengan apa yang saya rasakan sebelumnya. Nabi mengajarkan kami Bang, sekaligus memberikan peringatan gitu. Nabi bilang, jikalau kalian menyakiti seorang kafir zimmah dan muahad, ya, seorang yang menutup diri dari kebenaran Allah, namun dia di dalam koridor tidak memerangi kaum muslimin, Bang. Kami itu dilarang untuk menzolimi saudara-saudara yang tidak seiman, Bang. Atau konsekuensinya Nabi Muhammad yang akan menjadi musuh kami di hari kiamat kelak. Itu salah satu pengajaran Nabi Muhammad. Terus di dalam surah Mumtamah surah 60 tuh ayat ke-8, Allah itu tidak melarang kami umat muslim untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kami, Bang. Ada suatu riwayat asbabun nuzulnya Mumtamah ayat 8 itu, yakni kakak ipar Nabi Muhammad itu ya, Asma bin Abu Bakar itu bertanya kepada Nabi itu perihal kedatangan ibundanya yang masih seorang yang kufur, seorang yang tidak beriman, mendatangi Asma binti Abu Bakar. Terus kakak ipar Nabi ini bertanya, wahai Rasulullah, tuh, ibuku datang ke rumahku karena rindu kepadaku. Aku lalu bertanya kepada Nabi gitu kan, bolehkah aku menerimanya ya Rasulullah? Terus jawab Nabi, boleh. Nah, turunlah ayat surah Mumtamah ayat 8 ini, Bang. Gitu. Jadi selain berhubungan terhadap Allah, kami pun juga hablum minan nas, terhubung setiap manusia juga tuh. Hubungan sosial kami erat. Tapi gak ada kabar-kabar
kasihnya. Tapi kalau Kristen itu kasihilah musuhmu. Kalau Daeng, Alfi nanya Daeng Handi nih. Kira-kira kalau kita mengasihi, mohon maaf nih kita flashback ya, orang-orang yang menjajah nenek moyang kita dulu, kira-kira kita masih ada nggak nih sekarang Daeng di Indonesia? Habis kita. Kalau Belanda dikasihi, malah diminta didoakan musuh itu. Iya. Ini Belanda datang kita doakan, ya Allah semoga para penjajah itu gitu kan diberikan rezeki yang berlimpah, kan kayak gitu juga. Nggak bisa lah. Kalau kita punya saudara orang kafir, terus dia tidak arogan, ya kita bisa mendoakan dia 1, 2, 3 kali bahwa semoga dapat hidayah karena ketidaktahuannya sehingga dia demikian. Ini benar nggak nih Ustaz? Ada nggak kita berhak mendoakan mereka karena mereka berbuat karena ketidaktahuannya? Tapi di zaman sekarang ini bukan ketidaktahuannya, tapi sengaja tidak mau tahu. Nah, bagaimana ini menyikapinya Pak Ustaz? Ustaz Alip. Iya, dalam konteks ranah sosial, orang berbuat baik diperintahkan ahsin ila muhsin. Berbuat baiklah kalian kepada orang yang berbuat baik kepada kalian, kan gitu. Hanya dalam hal konteks mendoakan memohon kepada Allah, poinnya adalah semoga Allah menurunkan hidayah ke atasmu. Karena kita sebenarnya sedang mengharapkan keselamatan kepada mereka, gitu loh. Kalau berkaitan dengan kesembuhan, boleh kita doakan dan sebagainya. Tapi untuk keselamatan, apalagi akhirat, itu tidak akan masuk ranahnya. Karena apa? Karena mereka masih berada di luar. Yang perlu kita doakan, mereka segera masuk ke dalam Islam. Ketika masuk di dalam Islam, baru didoakan keselamatannya gitu. Jadi memang makanya Rasulullah ketika mengucapkan salam kepada orang baik, di situ kan, assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu bagi orang yang mau mengikuti petunjuk kebenaran. Aslim, masuklah kalian ke dalam Islam, taslima engkau akan selamat gitu. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama kali mengajarkan toleransi antar umat beragama itu siapa ya Pak Ustadz? Ya, Islam itu kan hadir justru untuk menegaskan ketika ada yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang mukmin itu mukmin, yang kafir itu kafir. Dan Islam itu tidak mengajak mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Artinya disitulah makna dari toleransi. Maksudnya Islam ajarnya tegas, aturannya tegas, ada aturan dan sebagainya. Islam melakukan itu. Keyakinan lain ketika dalam konteks ranah sosial mereka punya keyakinan sendiri, silahkan jalankan keyakinannya tanpa mencampuri atau mengusik keyakinan umat Islam. Tidak bisa dicampurkan begitu. Justru Rasulullah disitulah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam peristiwa hijrahnya itu dia katakan al-hijratu faraqat bainal haqq wal batil. Hijrah itu memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ya, Bang Andi gimana? Asbabul nuzulnya turun surat Al-Kafirun, bukan itu intinya di sana, Ustaz? Iya, itu kan peristiwa gimana kaum musyrikin waktu itu kan mengajak. Sebenarnya dipandang baik gitu kan kepada Rasulullah karena pengaruhnya sudah begitu sangat kuat. Bagaimana Islam itu mulai berkembang. Cobalah wahai Muhammad gitu kan kata mereka. Kita inilah sekarang berdamai. Saya seminggu mengikuti kegiatan ibadah kalian dan kalian seminggu berikutnya mengikuti ibadah kami kan gitu. Tapi Islam nggak begitu. Islam itu mengajarkan, loh, untukku agamaku, untukmu agamamu. Saya tidak ikut campur, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian nggak usah menyembah apa yang kami sembah. Gitu, untukmu agamamu, untukku agamaku, begitu. Jadi konteksnya demikian. Dalam hal ibadah, dalam hal sosial, Rasulullah sangat baik dengan
orang-orang yang berbeda keyakinan, kecuali yang memerangi gitu. Artinya dalam keadaan damai ya tidak boleh saling mengganggu, ya itu adalah toleransi. Kira-kira Ya. gitu apa Ustaz ya? Betul. Paham kira-kira ini Fit di sini Fit? Paham, Bang. Paham. Ya, Jadi gimana? Ya, silakan Daeng. Ini Lanjut Nabi ke Muhammad yang lain dulu ya. Aku ini Iya. Tarkun bentar. Jadi Nabi Muhammad itu bukan sembarang nabi, bro. Banyak sekali ajaran Nabi Muhammad SAW itu diadopsi oleh negara-negara yang sombong. Dia pakai, tapi dia tidak mengakui, gitu loh. Kemaslahatan umat, toleransi, lockdown juga utamanya itu. Alpi tahu nggak cerita lockdown pertama kali? Waktu ada suatu kampung diserang penyakit. Apa kata Nabi kita? Alpi masih ingat? Yang mana? Coba bantu Alfi flashback. Jangan kamu memasuki daerah yang terkena penyakit dan orang yang terkena penyakit tidak boleh keluar dari situ. Masih ingat hadisnya? Oh iya ada. Peristiwa wabah itu. Lanjut. Peristiwa Ya, wabah. wabah, masya Allah. Dipergunakan di zaman sekarang istilah lockdown. Pin. David, Ya, Bang. kapan mau syahadatnya? Jangan dipaksa lah atuh ah. Enggak, nanya doang. Enggak maksa, nanya doang. Udah kasih KTP sih sama itu Sama siapa? Ustadz Dian. Ustadz siapa? Dian Dio. Dian Pratama. Oh iya, Ustadz Dio. Dio Pratama kan? Dian Pratama, Dio Pratama emang sama. Dian Pratama siapa sih? Mas, Kasih Fit, kau tahu nomor? ke Bang Handi. Kau tahu nomorku, Fit? Nggak tahu, Bang. Coba yang tahu nomorku di bawah, diketik biar David tulis, simpen. Kalau butuh apa-apa bisa hubungin gua. Nomor yang di WA aja Daeng. Ya, Bang tulis dong David. yang di bawah. Masa Bang aku yang David nulis catat sih? di- Ayo, cepetan Bang yang David nulis catat masa. di Ntar dulu, Pi. komentar aja. Ntar, Pi. Coba semua teman, siapa yang pertama kali menulis teleponku, dia akan mendapat reward dari Bunda Mila. Oh begitu pula, aku duluan lah berarti tuh. Nah, cepetan makanya siapapun. Nah, itu dia, siapa namanya nih? Iwan. Pak Iwan yang pertama kali. Pak Iwan. Itu Fit dari Pak Iwan. Loh, yang 0813 ya, bukan 12. Iya, jangan gitu. Ini aja. Oh siap. Sorry Deng. Hampir. Itu aku khusus lagi. kepada pejabat-pejabat itu nomor yang 1 khusus kepada pejabat dunia. Terutama saya berhubungan dengan Presiden Burundi, itu nomor itu. Kasih KTP-nya sekarang, Pin. Bang David. Kasih ke Bang Handi ya. Kasih lagi. Oke, siap. Oke, Bang. Biar langsung ke data di Yayasan API. Ya, baik, Bang. Sama tanda tangan di atas kertas putih polos. Oh, oke. Bang David, ini pengikutnya udah berapa? Coba saya lihat. Saya udah ikut di Bali. Udah 1000 bisa open camp. Gak usah minta ini lagi promosi. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau follow, teman-teman di follow ya, Bang David. Jangan Ini di follow aja, kasih koin kalau perlu. Sekali aja Afwan. nggak apa. Ini Bang Karadin ya? Iya, betul. Oh. Masya Allah. Saya nggak maksa ya, Bang David nanya doang ya. Iya, nggak ada yang maksa sih, Bang. Emang Iya, keinginan saya harus dari hati kalau syahadat itu. Alhamdulillah. jadi nasihatin juga sih. Udah Bisa lama open ini, camp nggak, Bang. Bro? Mana ya? Lagi gelap lagi. Coba, gua pengen lihat. Aduh, gimana ya? Nanti aja deh, Bang. Pas apa? Pas syahadat ya. Ya, kalau Oke, keren, mantap. Nah, siapa yang kentut tuh? Dengan Di.
Alhamdulillah ya la ni'matil Islam. Jadi jangan lama-lama, jangan ngalor ngidul ke sana sini, langsung to the point aja ya. Bener nggak Bang David? Lagi balas WA. Ya, Bang David kenapa masuk Islam gak masuk Hindu Bang David? lah iya tadi saya udah ceritakan ya atas pengalaman pribadi lah, artinya saya ingin masuk ke dalam ajaran yang telah menyentuh hati saya itu gitu. Ya aja sih, itu alasan yang paling dasarnya ya. Jangan, jangan ikutin si Kepas lo. Bener terjadi lo. Pilih masuk angin daripada masuk Islam. Bener masuk angin beneran. Sekarang nunggu apa Bang David? Gurunda masih ini ya? Masih live di YouTube-nya itu Bang Andi? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya kita harus slow ngomongnya ya, karena Banyuwa masih live, tapi beliau lagi capek itu istirahat. Beliau sangat sibuk bener, sibuk banget. Banyak hal-hal yang penting tidak perlu kita ungkapkan di sini gitu ya. Yang jelas memeluk Islam itu tidak ada pemaksaan. Islam itu tidak butuh manusia, tapi manusia ini yang butuh Islam. Jadi makanya agama Islam itu nggak pernah diberitahukan secara paksa, tapi dakwah. Sampaikan saja. Anda mau menerima ya monggo, nggak ada masalah. Tapi sebagai seorang Muslim yang mempunyai keilmuan tentang Islam, wajib hukumnya menyampaikan Islam. Karena jelas perintahnya dalam Al-Quran itu. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib. Nanti Alpi punya ilmu. Ada tetangganya galau. Wajib menyampaikan ilmu itu. Baik dia muslim maupun bukan muslim. Sampaikan saja. Apalagi menemukan satu kemungkaran. Muslim itu wajib menghentikan kemungkaran itu. Ada 3 cara. Jelaskan, Pi. Pi, kerja lu ini, gue yang suruh ngomong ini, Pi. Ada 3 cara mencegah kemungkaran. Ya, monggo. Ya, ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah kemungkaran. Dan Daeng Handi silakan. Gimana Daeng? Sama dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu. Artinya apa? Kalau kamu bisa membuat keputusan, bisa membuat diskresi, ya kamu harus lakukan itu. Kalau kamu berkuasa. Tapi kalau kau tidak mampu itu, cukup dengan lisanmu. Lisan. Berdakwalah. Nah, tapi kalau nggak mampu lagi dengan itu, ya cukup dengan tidak setuju dengan kemungkaran itu. Itulah selama-lamanya iman. Di Kristen juga ada 3 hal menghadapinya. Tidur, imani aja, tinggalkan aja. Jadi begini, 4 itu. Jadi Si Alpi mah nggak ready kalau saya membuka suatu bahasan, nggak ready dia. Bukan Daeng, lagi nggak di depan alat peraga, lagi di Jaksel Alfi Daeng. Oh, di Jaksel. Iya, lagi di Jaksel Alfi. Ya lu telepon gue besok lah, kita ketemu, oke? Boleh. Awas lu kalau besok nggak telepon. Gue ketemukan juga ada juga pejabat yang dari Riau juga di Jakarta sekarang. Ya, besok gue ketemu nih sama lu sekampung lu. Bisa. Biar kau bisa pulang bareng sama dia. Oke? Oh, Alfi nggak pulang. Alfi 2 tahun di sini. Oh iya, kalau begitu ya biarlah disupport. Siapa tahu kau bisa dapat apartemen mewah dari dia. Amin. Amin. Itu yang diperlukan. Udah dikirim Bang David. kirim sekarang ya. Oke.
Ada peribahasa mengatakan lebih cepat lebih baik gitu. Ya kirim sekarang aja, nanti besok kita iniin Bang David ya. Salah lagi tuh, lebih cepat lebih baik. Peribahasanya begini, 5 Charlie 5 Bravo. Apalagi tuh? Ya lebih cepat lebih baik juga artinya. Siap salah. Jadi Bang David ini mualaf gara-gara nonton Bang Forest debat sama Kiamat. Dan kiamat bubuk. Nggak tanggung jawab lu, semua orang lu libas lu, nggak bener lu Res. Parah Forest. Ini Bunda Mila kemana Bunda Mila? Itu di handap. Bawah. Ikan lele